there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai Wali Songo dan peranan Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Namun teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, kita awali bersama dengan doa di dalam hati masing-masing agar lebih khusyuk ya teman-teman. Berdoa, kita mulai. Berdoa cukup. Baiklah teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai biografi singkat dari Wali Songo. Wali Songo itu adalah waliullah yang berjumlah 9, dan wali yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik itu mempunyai nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik mendapat julukan sebagai wali senior karena beliau adalah ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dan Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 882 Hijriah. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan di daerah Gresik. Kemudian yang kedua, siapa teman-teman? Ada yang tahu? Sunan yang kedua adalah Sunan Ampel. Ya betul. Sunan Ampel mempunyai nama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan keturunan yang ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah dengan putri Arya Teja, yaitu seorang bupati dari Tuban. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel. Beliau adalah salah satu dari tokoh Wali Songo yang perannya sangat besar sekali dalam pengembangan Islam di Nusantara, khususnya adalah Pulau Jawa. Lanjut ya anak-anak, yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng, yaitu putri dari Arya Teja. Arya Teja merupakan bupati dari Tuban. Sunan Bonang lahir di Surabaya dan beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Sunan Bonang dikenal dengan nama Maulana Makdum Ibrahim. Beliau juga termasuk salah satu sepupu dari Sunan Kalijaga. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Namun beliau juga dikenal sebagai Raden Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak. Sunan Giri berdakwah di daerah Giri, Jawa Timur dan sekitarnya. Sunan Giri juga banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti di daerah Madura, Tidore, dan sebagainya. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat terkenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui budi pekerti bagi masyarakat. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-16 dan beliau dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa
Dan yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra dari Raden Sahur Tumenggung, Bupati dari Tuban. Beberapa julukan yang diberikan kepada Sunan Kalijaga diantaranya adalah Syekh Maloyo, Raden Abdurrahman, Lokajaya, dan beberapa julukan lainnya, yang julukan-julukan tersebut adalah mengisahkan perjalanan dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi. Beliau wafat di daerah Kadilangu di dekat kota Demak. Dan yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus adalah salah satu tokoh yang banyak menguasai disiplin ilmu. Di antaranya yaitu ada fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan logika. Oleh karena itu, Sunan Kudus mendapat julukan sebagai waliul ilmi, yaitu orang yang kuat keilmuannya. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi di Kudus. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria berdakwah dengan cara yang unik, yaitu beliau memilih dakwah di daerah terpencil, di tempat yang sangat jauh, dan cara beliau berdakwah yaitu dengan cara mengadakan kursus-kursus keagamaan kepada para pedagang, nelayan, serta rakyat biasa. Sunan Muria wafat di lereng Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1551 Masehi. Sunan Muria merupakan sunan yang termuda di antara 9 sunan lainnya. Dan yang terakhir anak-anak adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi di Gunung Sembung, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan sekitarnya. Baiklah teman-teman, karena waktu sudah selesai, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta kita mampu meneladani sifat-sifat dari Wali Songo, mengambil hikmah dari perjalanan dakwah Wali Songo, khususnya dakwah di Indonesia. Sebagai bentuk tugas dari Ibu Guru, silakan nanti teman-teman meresum apa yang sudah Ibu Guru sampaikan, mulai dari wali yang pertama hingga wali yang terakhir di dalam bentuk tulisan dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari Ibu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.